Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berpikir bersama saya Bapak Ibu, walaupun kita ini penuh Roh Kudus, bisa bahasa roh, terima berbagai macam karunia-karunia rohani Bapak Ibu, tapi kalau kita nyebrang jalan dan kita tidak lihat kiri kanan, ketabrak enggak? Iya, ketabraklah pasti. Walaupun saudara penuh Roh Kudus Bapak Ibu, saudara bisa bahasa roh, bisa banyak nyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, karunia saudara. Tapi kalau saudara kemudian hujan di luar, saudara keluar tanpa payung, basah enggak? Basah. Itu artinya apa? Serohani-rohaninya kita ini juga hidup di dalam dunia yang ada hukum alamnya. Dunia ini ada hukum alam, ada juga hukum yang namanya hukum rohani. Itu sebabnya kita harus berhati-hati supaya mengikuti kedua hukum yang ada di dalam dunia ini dengan baik. Kalau saudara tahu, kalau saya ingin bicara mengenai kredit card. Kredit card itu Bapak Ibu, di Amerika baru ada survei di Amerika bahwa 30% rakyat Amerika itu tidak bisa bayar kredit cardnya dengan penuh setiap bulan kalau ada tagihan. Jadi kalau ditagih 1 juta, nggak bisa bayar 1 juta. Dicicil, mungkin 200, 300, mungkin 500 dan lain sebagainya. Ada tagihan 10 juta, nggak pernah bisa dibayar. Itu 30% rakyat Amerika itu seperti itu. Dan 40% nggak berani bicara macam-macam mengenai kredit card, takut mereka dihakimi oleh keluarganya dan oleh teman-temannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya ingin kita memahami bahwa jadi anak-anak Tuhan, jadi orang Kristen, kita harus berhati-hati. Saya rasa semua kita itu punya yang namanya impian. Impian supaya kita bisa mengalami yang namanya financial freedom. Impian di mana kita bisa mengalami satu kebebasan keuangan. Pak, apa sih kebebasan keuangan itu? Kebebasan keuangan itu kalau paling mendasar artinya hidup itu nggak ada utang. Itu maksudnya. Nah, ini beda dengan utang perusahaan, tapi maksudnya utang pribadi. Nah, kebebasan keuangan yang kedua itu maksudnya, kebebasan keuangan itu juga punya arti begini, saya mau beli apa-apa bisa. Jadi inilah Bapak Ibu, saya rasa semua kita itu punya keinginan untuk bisa mencapai satu level di mana level kita adalah memasuki yang namanya financial freedom. Lihat sesuatu bisa beli, kepingin sesuatu bisa punya. Bahkan kadang-kadang gak usah nawar habis-habisan. Orang bilang ini berapa harganya? 1 juta. 75 enggak boleh. Loh ini kan teman saudara. Ini tinggal saudara, ini tinggal jago nawar atau memang seret banget sampai nawarnya kayak begitu. Iya kan? Atau memang mau ngerjain orang lain. Begini. Nah, mari kita belajar di dalam hidup ini bahwa rohani sih boleh rohani. Tapi saudara harus mengerti prinsip-prinsip keuangan yang baik dan benar. Nah, hari ini saya ingin bicara mengenai pilar-pilar financial freedom. Pillars of financial freedom. Kita mau lihat bahwa sebenarnya Alkitab bicara juga mengenai hal-hal yang seperti ini. Dan kita akan lihat apa yang menjadi pilar-pilar kebebasan keuangan itu. Sebagian kita sudah ahli dan pandai. Jadi ya sabar-sabar saja, kalau dapat poin-poin yang bisa memberkati hidup saudara, simpan poin itu. Minimal sebagian yang sudah mengerti, itu akan menjadi satu refreshing di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, apa yang menjadi pilar kebebasan keuangan yang pertama? Yaitu adalah bekerja. Apa Bapak Ibu? Bekerja. Maksudnya adalah bekerja keras. Coba lihat dengan saya Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-28 dikatakan begini. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada penekanan di situ garis bawahi kerja keras. Nah, saudara harus tahu bahwa ini adalah ucapan Paulus kepada jemaat Efesus. Siapa jemaat Efesus? Jemaat Efesus itu jemaat yang paling rohani, paling dewasa rohani. Tapi juga Paulus menasehatkan,
Jangan hidup aneh-aneh, kerja keras. Supaya engkau bisa juga jadi berkat bagi orang lain. Amsal 12 ayat 27 Bapak Ibu. Orang yang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi jangan salahkan Bapak Ibu, kadang-kadang kita jumpai ada orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, tidak pernah injak kaki dalam gereja. Kenapa sih mereka diberkati dengan luar biasa? Kenapa kita tidak? Lagi kita masuk kantor jam 9, mereka itu setengah 6 udah berangkat kerja. Kita pulang jam 3, mereka pulang jam 8, jam 9 malam. Kerja keras. Inilah hukum. Hukum alam. Allah tidak akan mengingkari hukum alamnya. Siapa yang kerja keras yang akan makan buah dan hasilnya di dalam hidup. Tidak peduli di agamanya apa. Sedangkan orang Kristen yang hanya duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, gak ngapa-ngapain. Bisanya cuma bahasa roh. Gak mau kerja. Anda itu hanya akan makan udara. Udara itu gratis masalahnya. Boleh dihirup dengan rakus. Boleh. Saudara tidak bisa menggantikan kerja keras itu dengan bahasa roh. Ingat itu baik-baik. Sama dengan seorang mahasiswa tidak bisa menggantikan jam belajarnya untuk ujian besok. Jam belajarnya digantikan dengan apa? Berbahasa roh. Aku daripada belajar 5 jam, capek deh. Mendingan aku bahasa roh 5 jam. Oh iya, besok ngisi apa di ulangannya? Besok ngisi apa di ujian? Nggak bisa. Jadi ini sesuatu yang kita harus pahami. Bekerja itu Bapak Ibu, bekerja itu adalah anugerah Allah. Amin. Siapa percaya bekerja itu anugerah? Bekerja itu anugerah, jadi syukurilah kalau saudara itu bisa di dalam hidup ini punya pekerjaan. Di luar sana jutaan orang tidak punya pekerjaan. Mau kerja aja susahnya luar biasa. Saudara sudah punya kerjaan, syukurilah pekerjaan Bapak Ibu. Memang sih kalau lihat yang namanya kebun tetangga jauh lebih hijau. Rumput tetangga jauh lebih hijau. Lihat punya kita biasa aja, tetangga punya. Selalu begitu Bapak Ibu. Rumput tetangga itu memang jauh lebih hijau. Tapi tanya juga rekening airnya berapa banyak. Kan begitu. Tergantung siramannya kan. Jadi mari di dalam hidup ini gak usah mikirin orang lain. Tapi bagaimana kita fokus pada diri sendiri. Bekerja itu Bapak Ibu, bekerja itu adalah ekspresi kerohanian kita. Seharusnya semakin seseorang itu rohani, ekspresi dia di dalam bekerja, dalam hidup sehari-hari semakin bagus, semakin prima, semakin berkualitas. Jangan sampai orang luar bilang begini, dia itu ya nek basaro tak akowin, tak akoni, ciami. Ojo dikasih kerjaan, ndak mari-mari. Suruh bahasa roh hebat, suruh usir setan hebat. Tapi suruh bekerja, ndak ada yang beres. Nggak ada yang beres. Mari kita belajar hati-hati di dalam hidup ini. Karena kerohanian kita itu sebenarnya harus tercetuskan di dalam pekerjaan kita. Kerjaan jadi baik. Jujur ada, rendah hati ada, sregepnya ada. Kan begitu Bapak Ibu. Wah ini yang Tuhan mau. Ini yang orang lain lihat begini. Orang itu Kristen beda. Kenapa? Memang beda. Sifatnya beda, cara bekerjanya beda. Tidak dimonitor, tidak disupervisi. Selesai loh kerjaannya. Selesai. Saya dulu kerja di Amerika waktu sekolah itu. Salah satu yang saya kerjakan itu adalah nyapu ngepel. Nyapu ngepel sekolahan itu lebih besar dari rumah. Sekolahan yang disapu pel. Kemudian saya itu harus bersihkan satu ruangan namanya dust room. Ruangan debu. Tebelnya debu di lantai itu sekian. Benar-benar sekian. Nempel di tembok itu sekian. Karena itu saya bekerja di pabrik buku. Buku-buku dipotong itu. Kemudian di blender jadi debu, debunya dikirim ke sebuah ruangan. Nah ruangan itulah yang saya harus bersihkan. Saya masuk itu pakai baju yang paling jelek, dan pakai jeans yang paling jelek, pakai sepatu yang paling jelek, pakai masker saudara, pakai masker. Siapa mau hirup debu? Kita kerja cuma dapat $7, suruh pergi rumah sakit,
Gara-gara paru-paru kena debu semua. Jadi kita pakai masker. Saya sendirian bekerja. Saya bekerja itu, Bapak Ibu, kadang-kadang jam 3 malam, kadang-kadang jam 4 malam. Sampai jam 8 pagi. Tidak ada yang mengawasi. Tapi besok bos saya datang dan lihat kerjaan saya. Dan saya sangat senang dan sampai hari saya ingat sampai hari ini dia ngomong apa sama saya. Walaupun itu kejadian sudah 25 tahun yang lalu. Dia bilang begini, Hani, kamu bersihkan kayak begini. Saya bisa tidur di sini nih, saking bersihnya. Saya dipuji begitu. Karena belum pernah, itu bola lampu semua saya lapis saudara. Karena nempel semua di bola lampu tuh. Satu ruangan tuh beledok semua. Debu dari kertas yang di blender. Jadi kayak tepung terigu saudara. Itu saya bersihkan semua. Lantai semua bersih. Sampai dia bilang, saya bisa tidur di sini loh Hani. Lalu dia bilang, semua orang Indonesia kerjanya kayak kamu hebatnya. Oh banyak. Supaya kita itu dinilai dan dilihat, nih loh Kristen kalau kerja. Nih loh orang Indonesia kalau kerja. Kan begitu. Dan Bapak Ibu kita lihat coba di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 17. Yesus bilang begini, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Allah Bapa di sorga itu bekerja. Yesus itu bekerja. Adam gimana? Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara itu artinya bekerja, setuju? Bekerja itu sudah ada sebelum ada dosa. Saudara tidak bisa bilang begini, sialan gara-gara si Adam dan Hawa berdosa, gua jadi bekerja. Bukan Bapak Ibu, bekerja itu sudah ada sebelum dosa masuk dalam dunia. Bekerja sudah ada di dalam Kejadian pasal 2, dosa baru masuk Kejadian pasal 3. Jadi bekerja itu bukan akibat dosa. Karena memang Tuhan ciptakan manusia untuk bekerja. Kepada Adam itu dibawa binatang-binatang itu dan Adam harus kasih nama. Saudara pikir gampang kasih nama binatang-binatang itu? Mana lebih gampang? Menciptakan nama untuk binatang atau menghafal nama binatang? Jelas kita bilang lebih sulit menciptakan. Begitu banyak. Kamu harus namanya jerapah. Kamu harus namanya kuda. Kamu harus namanya sapi. Ya kan begitu. Kasih nama itu susah. Ngafal juga susah. Buat kita dua-dua susah lah. Iya kan. Nah Bapak Ibu, Allah bekerja, Yesus bekerja, Adam bekerja, Paulus bekerja, kita bekerja. Jadi saudara harus menikmati kalau dapat pekerjaan. Karena di dunia ini hanya ada 2 tipe manusia yang gak kerja. Yang satu memang gak punya kerjaan. Yang 2 gak bisa kerja, cari mereka. Ada di Sentong, Kebang Kuning, itu gak kerja semua itu. Gentayangan doang. Tidak bekerja. Nah, kalau saudara bisa bekerja, ngucap syukur pada Allah. Nah, kunci financial freedom itu apa? Kunci financial freedom itu adalah continuous income. Income yang bisa datang terus menerus. Itu. Bukan hari ini dapat income, kemudian tidak tahu kapan lagi. Kapan lagi kamu dapat income? Kapan-kapan. Udah lama itu. Tapi financial freedom itu artinya kita harus bisa bekerja dan pekerjaan kita menghasilkan continuous income. Income yang jalan terus dan masuk terus dalam kehidupan. Makanya harus dihindari Bapak Ibu yang namanya menjadi kutu loncat. Dari satu perusahaan pindah perusahaan lain. Terus pindah. Saya beritahu. Manusia yang pindah perusahaan itu. Sorry, gak akan bisa sukses. Orang Jepang itu pindah perusahaan paling banyak 2 kali seumur hidup. Orang Indonesia 15 kali. Mungkin. Jangan jadi kutu loncat Bapak Ibu. Anda gak bisa fokus terhadap masa depan dan pekerjaan. Dan Anda tidak bisa punya yang namanya kualitas nantinya.
Jangan pernah berhenti mengayuh. Saudara naik yang namanya sepeda. Ketika kaki saudara dua-dua ada di sepeda itu, saudara harus mengayuh. Kapan kita jatuh? Waktu kita berhenti mengayuh, kita jatuh. Jadi hidup ini, hukum ekonomi adalah jangan berhenti mengayuh, jangan berhenti bekerja. Bangunlah mentalitas menjadi pekerja yang keras. Bekerja keras. Jangan gara-gara penuh Roh Kudus Anda slack down, menurun. Kan Tuhan bisa kirim malaikat-malaikatnya bantu aku. Oh ya? Enggak begitu Bapak Ibu. Ada waktunya saudara berdoa, ada waktunya baca Alkitab, ada waktunya pelayanan, ada waktunya bekerja. Bekerja tidak bisa diganti dengan yang lain. Saudara nggak bisa kan bangun pagi bilang gini, hari ini aku nggak mau sikat gigi, aku basah roh aja, pasti wangi. Nggak bisa, basah roh tidak bisa menggantikan sikat gigi dan kerjanya sikat gigi. Kalau gitu caranya bisa digantiin, cobain aja abis ibadah ini jangan makan. Lapar kan? Jangan makan waktu lapar, silakan basah roh. Coba saya tanya, kenyang apa enggak? Itu artinya bahwa jangan dicampur aduk antara hukum rohani dan hukum alam ini. Hukum jasmani nggak bisa. Kita harus fokus kepada pekerjaan. Fokuslah pada pekerjaan saudara. Sehingga engkau semakin meningkat dan meningkat dan meningkat. Zaman sekarang tambah hari kompetisinya tambah luar biasa. Kalau kita tidak bangun diri kita menjadi orang yang luar biasa sulit. Kapan hari ada pembicara datang ke sini bawain seminar, saya senang dan apa yang dia ceritakan itu bagus sekali. Bagaimana seorang supir taksi di Jakarta bisa hasilkan 20 juta sebulan. Supir taksi ngalah-ngalahi teller bank. Kan begitu. Maaf ya kalau ada teller bank sini. Iya. Supir taksi bisa kerja dan hasilkan 20 juta sebulan. Itu kan luar biasa. Iya kan. Ya saya nggak mau bicara itu. Tapi saya kasih tahu bisa. Jangan bilang tidak bisa. Nah Alkitab itu memperingatkan kita agar hidupnya rajin Bapak Ibu. Rajin. Kalau saudara rajin Tuhan pasti mau berkati lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Hidup itu harus menguasai perasaan. Bukan kita dikuasai perasaan. Berapa banyak kita bisa bilang gini. Loh mendung bangun pagi kok mendung. Aduh enak tidur tarik selimut. Tidur. Anda dikuasai perasaan. Harusnya hidup itu kita menguasai perasaan. Kan begitu Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah setuju dengan orang malas Bapak Ibu. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat ini sebenarnya bicara begini. Orang Kristen itu harus efektif dan efisien. Jangan jadi orang yang sudah tidak bekerja lalu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Itu kan betul-betul sebuah kemunduran. Mari kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita ini kita belajar supaya bekerja dengan jauh lebih baik daripada biasanya. Ada survei di Amerika tahun 2015, survei mengenai stres. Dikatakan begini, 72% rakyat Amerika itu stres karena uang. 22% berkata stresnya itu tingkatnya ekstrim stres, sangat stres. 26% orang dewasa berkata bahwa mereka itu stres dan mikirin duit terus dari pagi sampai malam. Pikirannya stres gara-gara uang. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Tidak ada obatnya untuk stres kita. Kecuali kita hadapi masalah, lalu kita kerja keras.
Kalau sudah stres urusan kerjaan, tidak bisa digantikan dengan duduk-duduk di diskotik dan duduk-duduk di kafe atau mancing ikan, nggak bisa Bapak Ibu. Karena stresnya urusan kerjaan, hadapi itu masalah itu dan beresin. Hanya itu. Nggak bisa dilarikan, diselimurkan. Udah aku tak ke Singapura seminggu, nggak selesai masalah. Betul, tambah habis duitnya. Tambah stres lagi. Iya kan? Masalah kerjaan, stres kerjaan, hadapi di dalam pekerjaan. Saudara tinggal mancing, stres juga. Kenapa? Ikan pada nggak mau gigit saudara punya umpan, engkau jadi lebih stres. Gila, bukan cuma manusia, ikan pun pergi semua. Wah, stres kan? Itu. Nah, mari belajar di dalam hidup kita supaya kita nomor satu bekerja keras. Nomor dua, pilar nomor dua adalah menabung. Savings. Banyak orang tidak anggap ini penting, tapi ini penting, menabung itu. Ada orang menabung dengan teratur, ada orang menabung kalau ingat. Kita harus bisa dengan baik. Kejadian 41 ayat 29. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 yaitu 20% dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Garis bawahi kata menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, apa yang ada di dalam ayat-ayat ini? Yaitu bahwa Yusuf menjadi konsultan bagi Firaun, menasehati Firaun supaya membuat satu program menabung. Karena ada 7 tahun kelimpahan, lalu ada 7 tahun kelaparan. Menabunglah di dalam masa kelimpahan ini untuk supaya bisa coping, mengatasi 7 tahun kelaparan. Jadi Alkitab itu mengajarkan bahwa menabung itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Sesuatu yang rohani yang harus kita lakukan. Markus 8 ayat 19 sampai 20. Tapi mungkin saudara baca itu sendiri. Atau saya bacakan juga ada di sini. Pada waktu aku, Yesus bilang, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu. Berapa bakul penuh potongan-potongan yang kamu kumpulkan? Jawab mereka berapa? 12 bakul. Pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Dengar saya, Yesus juga mengajarkan untuk hemat dan betul-betul menghargai akan berkat Allah. Cuma punya 5 ketul roti, didoakan. Lalu 5 ketul roti ini jadi mujizat. Dibagikan ke 5.000 orang laki-laki, belum termasuk istri, belum termasuk anak-anak. Dan ada lebihnya nih. Ada lebihnya. Lebihnya berapa? 12 bakul. Yesus bilang apa? Kumpulin itu yang lebih-lebih. Yesus gak bilang gini, udah semua sudah kenyang, ya sudah biarin aja, buang-buang aja, injek-injek aja. Enggak loh. Yesus bilang kumpulin. Apa yang Yesus ajarkan? Saving. Simpan,
habung. Jangan ada lalu dibuang begitu aja. Yesus ulangi lagi. 7 roti untuk 4.000 manusia. Lebih berapa? 7.000. 7 bakul. Yesus bilang kumpulkan itu. Jadi Yesus mengajarkan untuk mengumpulkan. Saving. Ini penting Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus menekankan ini sekali. Menabung itu Bapak Ibu artinya kita menghargai berkat Tuhan. Kalau foya-foya itu artinya bukan menghargai. Menabung itu artinya kita menghargai Tuhan sebagai sang pemberi berkat. Dengan kita mau belajar menabung, Allah lihat dari sorga, hebat ini. Dikasih berkat, bisa dihargai, bisa disimpan dengan baik, bisa betul-betul tanggung jawab. Tuhan bilang, aku akan kasih lagi. Menabung artinya strategi kita untuk menghadapi masa-masa sukar. Makanya kita harus punya yang namanya tabungan. Ini yang diajarkan tadi oleh Yusuf kepada Firaun. Nabung, pungut 20% dari rakyat. Supaya apa? Kita bisa hadapi masa-masa sukar itu. Kita di dalam hidup ini nggak tahu kok Bapak Ibu. Hari ini sehat, minggu depan sakit bisa masalahnya. Mana ada sekarang sakit itu 75.000, 100.000. Sakit sekarang itu belasan juta, puluhan juta, ratusan juta. Jangan main-main. Benar Bapak Ibu? Saving. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Menabung itu menolong kita untuk bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Karena kita udah nabung, kita mampu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Ini penting. Saya baca kisah mengenai seorang bernama Bapak Ota Anders. Namanya Ota Anders, tinggalnya di Ruston, Louisiana di Amerika Serikat. Dia ini adalah seorang supervisor di sebuah sekolah yang untuk anak-anak yang terbuang. Jadi sekolah bukan yang top-top lah, digaji di sana. Tapi orang ini luar biasa, keahliannya luar biasa. Selama 45 tahun, dia itu hidup selama 45 tahun. Kalau lihat di jalanan ada duit kececeran itu diambil. Biasanya yang 1 penny, di Amerika itu ada koin terkecil namanya 1 penny. $1 itu adalah 100 pennies. Jadi dia itu suka lihat koin 1 penny itu diambil bawa pulang simpen. Selama 45 tahun kerjanya kayak begitu juga. Selain jadi supervisor di sekolahan. Nah waktu umur 73, tahun lalu dia umur 73, dia bawa beberapa anak-anaknya, anak-anak sekolahnya ini pergi ke bank ikutin dia. Dan dia tunjukkan satu pelajaran penting. Saya ini ngumpulin duit kecil-kecil, 1 penny sebanyak-banyaknya. Waktu sampai di bank mereka lihat jumlahnya berapa banyak, 15 galon. Dan dibutuhkan oleh bank ngitung itu 5 jam. Ngitung satu, 5 jam saudara ngitung. Waktu terkumpul uangnya jumlahnya adalah $5.136. Banyak ya, nggak nyangka ya. Nggak nyangka karena itu 1 pennian. Nggak nyangka. Ternyata bisa hasilkan kalau dikumpul $5.000 lebih. Coba saudara pikir. Berapa uang saudara yang terbuang sia-sia kadang-kadang. Yang nggak harusnya keluar saudara keluarkan. Itu kalau dikumpulin 10 tahun berapa itu nilainya. Kalau dikumpulin 20 tahun berapa itu nilainya. Betul nggak? Makanya benar orang-orang zaman dahulu bilang. $1 kalau tidak perlu keluar, jangan dikeluarkan. 1 juta kalau harus keluar, ya harus keluar. Ini prinsip yang sangat bagus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Jadi menabung adalah bagian sangat penting yang kita harus lakukan. Ini bagian daripada financial freedom. Nomor 1, bekerja keras, income masuk. Nomor 2, ditabung. Lalu masuk pada bagian ketiga, investasi.
Pilar nomor 3 adalah investasi, investment. Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 18 dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, waktu tuannya itu pulang, siapa yang dihargai, siapa yang dimarahi? Yang dihargai adalah yang punya 5 bisa mengembangkannya menjadi 10. Yang punya 2 bisa dikembangkan jadi 4. Yang 1 meskipun utuh dimarahi. Engkau hamba yang jahat dan malas. Itu. Jadi kalau Tuhan itu berikan berkat dalam hidup saudara, saudara harus mampu mengembangkannya. Salah satu cara adalah berinvestasilah. Saya tidak bicara di sini instrumen investasi. Saudara jauh lebih pandai dari saya. Tapi yang harus kita lakukan adalah prinsipnya. Mampu untuk melakukan sebuah investment, investasi. Berinvestasi adalah mengembangkan berkat Tuhan. Dan Tuhan senang itu. Tuhan senang kalau saudara mampu mengembangkan jadi jauh lebih baik. Berinvestasi merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Kalau punya dikasih 1 tetap 1. Waduh, Tuhan bilang gimana sih ini orang. Tapi kalau 1 yang Tuhan punya atau 5 yang Tuhan punya jadi 10. Oh, luar biasa. Nah saudara, kalau saudara baca perumpamaan itu menarik banget karena begini. Yang punya 5 jadi 10. Yang punya 2 jadi 4. Yang 1 gak diapa-apain. Tuhan bilang ambil itu berikan kepada siapa? Berikan kepada yang punya 5. Karena dia jago mengembangkannya. Makanya saudara, Allah nilai saudara dari sorga. Mampu tidak engkau mengembangkan berkat yang Allah taruh di dalam hidup saudara? Atau saudara pakai habis? Jangan jadi orang pakai habis. Dapat gaji 10 juta, 3 minggu habis. Aku dulu dapat 10 juta. Heran, 3 minggu habis. Oh kamu. Aku loh 2 minggu habis. Oh kamu. Aku 3 jam. Nah ini repot ini. Yang kayak begini. Ya hati-hati. Bukannya dipakai untuk dihabiskan. Tapi bagaimana kita bisa berinvestasi. Mengembangkan itu jadi jauh lebih banyak. Berinvestasi adalah bagian daripada rasa berterima kasih kita kepada Allah kita. Nah dampak investasi apa? Nomor 1 pasti memberkati masa depan kita sendiri. Itu udah pasti Bapak Ibu. Nomor 2 memberkati lingkungan dan masyarakat. Saudara buka pabrik, buka perusahaan, saudara buka apa aja. Saudara buka satu restoran, saudara buka apa aja. Itu kan menarik yang namanya tenaga kerja. Saudara dapat keuntungan, saudara bisa memberikan kepada pemerintah pajak yang diminta pemerintah. Saudara bisa bayar perpuluhan saudara. Saudara bisa memberikan juga kepada Tuhan di dalam hal ini. Jadi itu memberkati pemerintah lalu memberkati pekerjaan Tuhan. Bisa. Tapi kalau saudara itu sampai gak punya apa-apa. Kan susah. Gimana ada pekerjaan Tuhan saudara juga gak bisa. Kolektor lewat, aduh bingung. Ini uang cukup untuk buat makan malam gimana ini. Akhirnya karcis parkir dimasukkan. Kalau enggak bungkus permen masuk. Janganlah yang kayak begini. Makanya kita harus belajar untuk mampu bisa mengembangkan berkat yang Allah berikan. Alkitab itu ajarkan agar seimbang Bapak Ibu dalam berinvestasi. Berinvestasi dalam dunia jasmani, berinvestasi dalam kerajaan sorga, dalam dunia rohani. 1 Timotius pasalnya yang ke
6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian, perhatikan ayat ini, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat ini bicara apa? Investasi di sorga. Hidup yang sebenarnya itu di sana. Nah di bumi ini apa? Percobaan hidup Bapak Ibu. Ini adalah testing. Kehidupan kita di dunia ini testing. Apa yang akan terjadi menentukan apakah kita nanti bagaimana di sebelah sana. Itu sebabnya kita belajar dalam hidup ini bukan hanya investasi dalam dunia jasmani, tapi investasi dalam dunia sorgawi, dalam kerajaan Allah, dalam dunia rohani. Caranya yaitu dikatakan firman adalah supaya kita bisa memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan. Itu kita itu kirim. Dan kirim harta kita itu ke dalam kerajaan sorga. Matius 6 ayat yang ke-20. Yesus bilang apa? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yesus ajar apa? Jangan lupa hidup ini. Jangan hanya mau kaya di dunia. Kayalah juga di sorga. Dengar baik-baik. Saudara boleh kaya dan sukses di dunia ya. Itu tidak menjamin engkau kaya dan sukses di sorga. Kesuksesan kita di dalam bumi tidak menentukan sukses kita di sorga. Ah Bapak kayak udah pernah ke sorga aja. Memang belum sih. Ya memang belum. Tapi kan ada ceritanya. Abraham, Lazarus, dan orang kaya. Orang itu kaya luar biasa waktu di dunia. Di akhirat menderita. Air satu tetes saja gak punya. Sampai minta, Bapak Abraham kirim Lazarus, celupkan jarinya di air supaya kasih aku minum. Air satu tetes aja gak punya. Makanya saya bilang, Lazarus yang miskin di dunia, kaya dia di sorga. Itu sebabnya saya ambil kesimpulan. Kaya kita di bumi tidak menentukan kita kaya di sorga. Sebaliknya, melaratnya kita di bumi bukan berarti di sorga juga melarat. Itu aja maksudnya. Artinya tidak ada yang tentu. Kalau mau pasti, belajarlah investasi dalam dunia, belajar investasi dalam sorga. Hanya itu. Hiduplah seimbang. Karena ini yang Allah mau. Saya ketika memahami kisah mengenai Lee Ka-shing, orang kaya Hong Kong. Dia ini sebenarnya profesor, ngajar di universitas mengenai bisnis. Dia jadi dosen sampai umur 59. 59 itu baru mulai bisnis. Baru mulai. Jadi kaya. Raja properti. Waktu supir, dia punya supir. Supirnya kerja 30 tahun dengan dia. Kemudian supirnya itu pensiun. Jadi dia kasih pesangon kepada supirnya 2 juta Hong Kong dolar. Oleh supirnya ditolak. Bingung dia. Supir dikasih 2 juta Hong Kong dolar nolak. Kenapa? Kurang banyak. Oh bukan. Loh kenapa? Saya udah punya lah. Kalau 2 juta nggak usah bos. Saya udah punya 20 juta. Tuh. Kamu nih loh sopir yang aku bayar 6.000 dolar tiap bulan. Kok bisa punya duit 20 juta dari mana? Dia bilang begini, maaf ya bos. Saya buka rahasia, maaf ya. Tiap kali saya setirin buat bos kan duduk di belakang. Bos telepon, ngobrol-ngobrol, beli properti di mana. Saya pulang ikut beli kecil-kecilan. Besoknya itu bos itu telepon beli saham, perusahaan apa. Saya ingat-ingat bos. Pulangnya saya ikut beli kecil-kecilan. Saya lakukan ini selama 30 tahun bos.
Jadi ya sekarang saya ada uang bos. Sopir loh Bapak Ibu. Tapi bisa berinvestasi. Wah Anda ini kan luar biasa. Harus bisa lebih itu. Kalau dia boleh minta itu, dia bukan minta 2 jutanya jadi 10 juta. Dia akan minta, bos kalau boleh saya jangan pensiun sampai saya mati. Dan bos tetap telepon-teleponan di belakang ya. Inilah orang yang jago berinvestasi. Nah yang keempat Bapak Ibu, penekanan saya adalah pada poin yang keempat. Pilar-pilar financial freedom. Yang keempat adalah menguasai kebiasaan-kebiasaan saudara. Habits. Habits itu harus dikuasai. Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, warisannya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup apa Bapak Ibu? Berfoya-foya. Berfoya-foya. Terima warisan dari bapak yang kaya, diterima, dijadikan uang semua itu, lalu pergi foya-foya. Habis. Kalau saudara baca kisahnya, sampai mau makan makanannya babi pun tidak boleh. Itu saking gak punya uang sampai menderita kayak begitu. Saking laparnya. Sampai makanan babi. Bukan baby ya. Babi. Itu juga mau. Dan tidak dikasih. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan yang jelek. Suka foya-foya. Itu aja. Jadi Alkitab sebenarnya itu warning us. Memperingatkan kita. Hati-hati hidup foya-foya. Bisa bikin habis semuanya. Betul gak Bapak Ibu? Kita udah dengar lah itu dari cerita orang-orang di luar-luar sana kan. Banyak. Bapaknya kaya. Begitu turun pada generasi kedua, habis. Kenapa habis? Selain tidak bisa menjalankan perusahaan, foya-foya habis-habisan. Hati-hati. Nah berhati-hati dengan habits. Karena habits itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah yang saya mau saudara pahami pada hari ini adalah kenalilah habit saudara mengenai uang. Kenali habit saudara mengenai uang. Uang itu kalau ditaruh di tangan saudara, itu jadi tambah banyak apa habis? Kan begitu. Ini yang kita harus pahami. Habitnya itu loh. Kadang-kadang sebenarnya cukup di rumah tangga itu. Yang bikin gak cukup itu gak bisa pegang duit. Guatel lah pergi mall. Ini. Kalau gak buang uang tuh kayak dasar tidur. Tobat toh. Loh ya baik toh saya. Nah, benar Bapak Ibu, bahaya loh itu. Kenali habit saudara mengenai uang. Kalau saudara tidak bisa pegang uang, kasih pasanganmu untuk pegang uang. Kalau saudara dan pasanganmu gak bisa pegang uang, kasih no aku. Guyonlah. Nah saya ingin kita lihat pada habit-habit yang membahayakan. Ada habit-habit yang membahayakan. Nomor 1 sudah kita bahas. Yaitu adalah kebiasaan berfoya-foya. Bukan tidak boleh. Sedikit-sedikit boleh. Happy-happy boleh. Tapi tiap hari kayak begitu. Mall dikelilingi semua. Hari ini Tunjungan Plaza, besok Grand City, besoknya lagi Galaxy Mall, besoknya lagi. Terus saya, habis di Surabaya, terbang pagi ke Jakarta, keliling mall Jakarta. Malam pulang flight terakhir. Loh, apa itu hidup kayak begitu? Apa itu? Itu sudah melanggar hukum menabung di dalam peraturan financial freedom. Sudah melanggar hukum berinvestasi. Melanggar semua. Makanya saudara punya 3 yang hebat. Poin 1, poin 2, poin 3. Itu sangat ditentukan poin keempat. Kebiasaan Anda bisa merontokkan semua itu. Atau membangun semua itu.
Nomor 2, kebiasaan yang kedua, belanja fashion yang berkelebihan. Saya nggak masalah orang punya fashion. Saya juga suka kok baju bagus. Tapi nggak tiap hari beli baju bagus kan. Saya juga suka sepatu. Nggak tiap hari beli sepatu. Begitu. Jadi kita hati-hati. Fashion boleh-boleh aja Bapak Ibu. Tapi jangan berkelebihan. Sampai uang sekolah anak itu jadi sepatu. Uang masuk di dalam universitas itu jadi tas. Terus anaknya tanya, loh mami, katanya nggak punya uang. Mami kok beli tas mahal? Iya nak, itu sebenarnya jatahmu untuk uang pembangunan sekolah nak. Mami pakai. Loh terus mami, nyo sekolahnya kapan? Ya tahun depan aja nyo. Tahun ini libur, yang penting mami punya tas. Ini mami ciamik ini kali gini. Saudara tahu saya hanya ilustrasi dan membesar-besarkan. Nomor 3, judi. Saya nggak peduli orang tua Anda kayak apa. Kalau Anda di meja judi habis semua itu. Jangan main-main. Karena di dalam dunia ini saudara, yang profesional gambler itu hampir nggak ada. Profesional gambler itu artinya kalau main menang terus, hampir nggak ada di dunia ini. Kecuali yang di film Hong Kong itu. Hanya itu aja. Dadu di kopiok. Bisa tahu itu nilainya berapa. Dadunya berapa. Bisa disusun dengan sangat baik. Film. Cobaan bangkrut. Jangan dicoba Bapak Ibu. Saya itu pergi ke Australia dulu, ketemu teman saya, pendeta. Saya dibawa pergi ke tempat judi besar di Melbourne. Lalu kemudian sambil jalan-jalan, kita cuma jalan doang. Dia bilang, Pak Hani lihat tuh orang tuh. Iya, itu orang Indonesia. Senengannya hobinya judi. Oh, tiap malam di sini. Pokoknya tiap malam di sini pasti ketemu dia. Dulu punya rumah Pak Hani, sekarang entek. Dulu punya istri Pak Hani, sekarang ditinggal sama istrinya. Punya anak, tinggal semua. Sekarang nggak punya apa-apa. Tiap hari hidup itu minta orang lewat itu loh. $10, $5, $10, $5. Itu dipakai lagi buat jackpot. Itu manusia sudah dikuasai habit. Manusia itu harus menguasai habit. Bukan dikuasai habit. Setuju bilang amin? Iya kan? Nah, jadi jangan judi lah Bapak Ibu. Nomor 1 itu berdosa. Tuhan tidak ingin kita berjudi. Jadi judi itu bukan salah satu instrumen untuk kaya. Itu instrumen menuju kehancuran dan neraka. Nomor 4. Habit nomor 4. Tidak menguasai kredit card dengan baik. Apa artinya? Pakai dah iso bayar. Ya ini. Ditagih 2 juta nggak bisa bayar 2 jutanya. Dicicil 50 ribuan. Saudara nggak hitung bunganya. Manusia itu kalau ditagih kredit card 10 juta, harus bayar 10 juta. Kalau saudara tidak mampu bayar kredit card saudara 10 juta sesuai tagihan, berarti Anda itu melampaui kapasitas dan kemampuan belanja. Jadi gimana Pak? Nomor 1 bertobat, nomor 2 tutupin kredit card. Sorry bener. Saudara kalau pakai kredit card ditagih 10 juta, saudara bayar 1 juta, bunganya tetap dihitung dari 10 juta. Saudara ditagih kredit card 10 juta, saudara bayar 5 juta, engkau dihitung bunganya tetap dari 10 juta. Saudara ditagih kredit card 10 juta, engkau bayar 9 juta, tetap bunganya bukan dari 1 juta tapi dari 10 juta. Saudara ditagih 10 juta, engkau bayar 9.999.000. Tinggal 1.000. Tetap bunganya dihitung dari 10 juta. Pahamilah itu. Pahamilah. Makanya kalau bank itu telepon saudara dari Jakarta, nawari kredit card itu jangan kesenengan, tolakan semua. Saya kadang-kadang dipaksa untuk terima kredit card lewat telepon. Saya bilang, mbak, saya orang lagi sibuk.
Mbak, saya minta tolong siapkan kredit card yang saya bisa pakai, dosa bayar Mbak. Saya omongin gitu. Loh ya enggak ada, kalau enggak ada jangan juali saya apa-apa dan jangan nawari saya apa-apa. Beres sudah. Iya kan? Kalau mau kasih saya yang itu. Jangan yang bilang annual, member free, annual fee-nya free, ini seumur hidup free. Saya cari yang seumur hidup free, enggak usah bayar bulanannya. Pemakaiannya. Oh enggak ada, kalau enggak ada ya sudah, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Beres toh. Jadi jangan kesenangan kalau ditawari banyak kredit card. Saudara jangan bangga kalau punya kredit card 20-30. Wong itu kartu utang kok. Bangga nek punya deposito 30 lembar. Oh itu silakan. Tapi kalau kredit card saudara itu tunjukno. Kenapa sih? Buat apa sih itu? Buat makan Pak. Ini restoran, mau masuk restoran tanya sih, kartunya apa? Bukopin, untung ono. Kartunya apa? BCA, untung ono. Kartunya apa? Citibank, enggak punya. Pindah. Lo makan itu kok ditentukan oleh kredit card. Banyol manusia zaman sekarang. Makan itu ditentukan dari keinginan hatimu. Jangan dari kredit card. Lah iya. Tapi ya itulah manusia modern. Gitu. Kadang-kadang saya godain juga. Mbak pakai kredit card. Saya tanya, Mbak pakai kartu apa? Kartu apa aja boleh, KTP boleh. Harus menguasai kredit card. Ditagih 2 juta, bayar 2 juta. Tagih 10 juta, bayar 10 juta. Kalau sudah mulai dicicil berarti Anda tidak mampu. Dan kalau sampai punya 2 kredit card, 3 kredit card, semua nyicil semua. Anda tidak mampu pakai kredit card dengan baik dan benar. Bayar semua, tutup, pegang cash. Udah paling benar. Sungguh. Nomor 5, habit yang kelima, pembeli yang emosional. Ini jangan pikir buyer itu nggak ada emosional. Emotional buyer. Begitu masuk mall, nggak kepengen apa-apa. Kepengennya itu loh cuma beli sandal jepit. Begitu masuk mall, sale 60, sale 40, sale 80, sale kapan lagi? Emosi, beli semua. Padahal nggak perlu. Ini namanya emotional buyer. Pernah terjadi, saya baca, seorang pria ingin beli jas. Dia ingin beli jas, dia pergi ke mall yang jual jas. Banyak merek, banyak salesman-nya. Dia pergi ke satu tempat yang jualnya mahal. Jasnya mahal-mahal. Jadi waktu dia datang, dia itu dijebak oleh yang jual. Waktu dia datang tanya-tanya jas, orangnya bilang gini, maaf Pak, kalau yang murah-murah di sana semua, di sini mahal semua. Diapain orang ini? Orang ini diusik gengsinya. Gengsinya, diusik. Itu loh yang murah-murah sana, di sini mahal semua ya, maaf ya. Orang itu kemudian perasaannya dimainkan. Jengkel, mangkel, marah. Akhirnya dia bilang gini, orang ini sing jual kurang ajar, belum tahu tak tunjuk no. Akhirnya dia pilih, dia beli 3. Setelah dia pergi, yang happy siapa? Yang jual. Saya jebak emosinya, saya kerjain emosinya, langsung beli 3. Tadi kalau cuma silakan lihat-lihat, mungkin enggak beli. Tapi berhubung sudah tak hina, dalam tanda kutip, sengaja dihina. Justru terusik emosinya. Langsung beli 3. Mungkin niatnya beli 1. Tapi demi menunjukkan kepada salesman, saya ini bisa beli 3. Beli 3. Ya seneng kan yang jual. Makanya jangan jadi pembeli emosional. Amin. Hati-hati itu. Kalau orang jual parfum sama saudara di mall, semprot kiri, semprot kanan. Yang ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ya, diemin aja. Kalau enggak mau beli. Gitu loh. Yang penting pulang sudah wangi. Nomor yang ke-6, investor yang buruk. Saudara, prinsipnya kalau tidak ngerti bidang investasi yang saudara mau masuki, jangan dijalani. Investlah di tempat yang saudara kuasai. Titik, itu aja. Kalau yang saudara tidak kuasai dan tidak mampu,
tidak punya knowledge, jangan masuk. Itu prinsip paling mendasar mengenai investment. Nomor 7, terlalu banyak gengsi dan keinginan untuk show off. Ini habit. Dengan semakin banyaknya media sosial. Oh, ini nomor 7 nih bahaya. Temennya beli tas, langsung selfie. Upload. Saudara lihat, wih, di like. Besok dia beli lagi tas. Selfie, masuk. Saudara tasnya tidak ganti-ganti. Mau tidak mau kemudian saudara ikut. Ya ini, ikut beli. Ikut beli itu termasuk uang bulanan separuhnya bulan depan ikut katut. Jadi tas. Terus saudara selfie. Masuk upload. Jangan hidup yang kayak begitulah. Amin Bapak Ibu, nggak perlu. Kalau orang mau beli apa, itu urusan mereka. Mereka mampu, biarin. Kita hidup dengan kemampuan kita. Jangan pernah dipaksa oleh kemampuan orang lain yang ada di atas kita. Itu aja. Saya tidak setiap Natal beli jas baru kok. Enggak. Saya mau lihat kalau cocok, saya butuh, harganya cocok, beli. Tapi saya tidak akan beli demi gengsi. Nggak perlu. Udah nggak perlu gitu. Nggak perlu beli untuk show off. Nggak perlu. Iya toh. Gara-gara nggak bisa beli asli, beli KW. Cok rame-rame KW 1 ini. Nggak perlu. Lebih baik itu pakai aslinya. Daripada di luarnya kelihatannya Rolex, dalamnya Alba. Buat apa? Anda kan nggak bisa menipu diri Anda sendiri. Jangan udah. Hidup itu apa adanya lah. Amin Bapak Ibu. Jangan ikut-ikutan sama orang lain. Karena tiap rumah tangga itu standar hidupnya beda-beda. Income-nya beda-beda. Pengeluarannya beda-beda. Kebutuhannya beda-beda. Ojo disama no. Udah itu aja. 8. Hobi yang tidak terkendali. Hati-hati hobi. Hobi itu makan duit loh. Kalau saudara tidak bisa kuasai hobi saudara. Wow. Tadi pagi baca koran ada aktor yang punya hobinya sepeda. Punya sepeda sampai 80 lebih. Nggak apa-apa dia kaya. Tapi kalau kita itu nggak sampai di sana duitnya. Jangan sampai saudara jual rumah demi beli sepeda 2-3 biji. Gitu. Suami punya mobil suruh jual. Jualan Pak, jualan. Lu buat apa? Aku kepengen beli sepeda. Lu terus papa naik apa ke kantor? Naik bis sana. Jangan jadinya hilang perspektif. Karena semua ini, hati-hati. Saya baca kisah mengenai orang namanya Robert Morin. Robert Morin ini adalah orang yang kerjanya di universitas ngurusi perpustakaan. Robert Morin ini meninggal tahun 2015 bulan Maret yang lalu. Lalu kemudian dia ini memberikan warisan kepada sekolahnya, universitasnya. Dan dia memberikan kepada universitasnya yaitu University of New Hampshire 4 juta US dollar. Nggak disangka orangnya. Kenapa? Pakaiannya biasa, sederhana, kuno, mobil 20 tahun tidak pernah ganti. Tapi waktu mati dia sumbang 4 juta US dollar untuk universitasnya. Dan dikatakan silakan dipakai demi kebaikan. Apapun itu silakan. Kerjanya itu bukan pengusaha. Tukang jaga perpustakaan. Hebat ya. Hebat. Karena dia mampu menabung, dia mampu berinvestasi, dan dia kuasai yang namanya habitnya. Makanya kalau kita mau sukses Bapak Ibu dalam hidup, perhatikan pilar-pilar ini. Saudara harus bekerja keras, tidak boleh suruh malaikat yang kerja saudara ongkang kaki. Kerja keras. Kedua, nabung dengan benar, investasi dengan baik, kuasai habit. Pasti Tuhan akan menolong kita sampai kepada financial freedom. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.